Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dan juga teman kelompok saya, ini Muhammad Fauzi. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu pengetahuan konsumen, klasifikasi pengetahuan konsumen, dan akan menjelaskan secara rinci tentang pengetahuan-pengetahuan konsumen itu sendiri. Nah, arti pengetahuan konsumen. Nah, arti pengetahuan konsumen ini menurut Nisi Susastro merupakan suatu pengetahuan mengenai nama produk, manfaat produk, untuk kelompok mana yang diperuntukkan, berapa harganya, dan di mana produk tersebut dapat diperoleh. Nah, berdasarkan dari berbagai pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan konsumen ini merupakan semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut. Nah, kemudian klasifikasi pengetahuan konsumen. Nah, klasifikasi pengetahuan konsumen ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengetahuan objektif, yakni merupakan informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan di dalam memori dalam jangka panjang yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian, pengetahuan subjektif. Nah, pengetahuan subjektif ini merupakan persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui mengenai kelas produk tersebut. Kemudian informasi mengenai pengetahuan lainnya. Konsumen juga memiliki informasi mengenai pengetahuan berbagai hal lainnya seperti misalnya uh, dari poster-poster atau promosi-promosi, bahkan dari pendapat persepsi orang yang telah menggunakan konsumen tersebut. Kemudian jenis-jenis pengetahuan produk. Nah, jenis-jenis pengetahuan produk ini juga terbagi menjadi tiga, yakni pengetahuan produk. Uh, Pengetahuan produk merupakan kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk tersebut, yakni yang meliputi mengenai kategori produk, terminologi produk, atribut atau fitur produk, dan juga harga produk. Kemudian yang kedua, pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian ini mencakupi bermacam potongan informasi yang dimiliki oleh konsumen yang berhubungan dengan pemerolehan produk. Kemudian pengetahuan pemakaian. Pengetahuan pemakaian ini tentu memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen sehingga konsumen tersebut kembali membeli produk tersebut. Mungkin uh, sampai sini yang saya akan jelaskan. Nantinya uh, teman kelompok saya yang akan menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis pengetahuan produk ini. Uh, Mungkin kepada saudara Muhammad Fauzi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, jadi, pengetahuan produk, apa itu pengetahuan produk? Jadi, pengetahuan produk adalah sebuah kumpulan berbagai macam informasi terkait produk tersebut. Nah, pengetahuan produk di sini juga meliputi kategori seperti produk, merek, terminologi produk, atribut, atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Ada tiga pengetahuan tentang produk. Yang pertama, pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Yang kedua, pengetahuan tentang manfaat produk. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. Next. Selanjutnya, pengetahuan pembelian. Nah, apa itu pengetahuan pembelian? Pengetahuan pembelian ialah tentang berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk eh, memperoleh suatu produk. Nah, pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang di mana eh, pembeli produk dan kapan akan membelinya. Selanjutnya, keputusan konsumen mengenai tempat pembelian produk akan sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Implemen Implikasi yang penting bagi strategi pemasaran
adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada konsumen, di mana konsumen bisa membeli produk tersebut. Nah, pengetahuan produk terdiri atas tiga. Yang pertama, pengetahuan tentang toko, lokasi produk di dalam toko tersebut, dan penempatan produk yang sebenarnya dalam toko tersebut. Next. Nah, pengetahuan tentang pemakaian. Pengetahuan seperti ini mencakupi informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan yang diperlukan agar benar-benar menggunakan produk. Konsumen tentu saja lebih kecil kemungkinannya membeli suatu produk bila mereka tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana menggunakan produk tersebut. Nah, upaya untuk memasarkan yang dirancang untuk mendidik konsumen tentang bagaimana menggunakan produk pun jadi lebih dibutuhkan. Nah, produsen berkewajiban untuk memberikan informasi yang cukup agar konsumen mengetahui cara pemakaian suatu produk. Next, keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen benar-benar membeli. Keputusan pembelian adalah kegiatan individu yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan dan mempergunakan produk yang digunakan ataupun produk yang ditawarkan. Eh, men- belum, belum, belum. Ya, menurut Skifman dan Kanuk mendefinisikan keputusan pembelian adalah suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif yang ditawarkan. Dan next. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen itu ada lima. Ada motivasi kebutuhan, persepsi, learning, kepercayaan, dan sikap. Nah, apa itu motivasi kebutuhan? Nah, motivasi kebutuhan adalah sebuah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan motivasi kebutuhan ini sering diterangkan oleh teori Maslow tentang yang kita kenal sebagai kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan sosial. Selanjutnya tentang persepsi. Apa itu persepsi? Jadi persepsi adalah bagaimana konsumen menangkap dan menafsirkan informasi dari lingkungan. Contohnya, semisal konsumen memilih suatu merek karena dia percaya merek tersebut memiliki kualitas terbaik berdasarkan ulasan positif di sosial media seperti di komentar-komentar produk tersebut. Selanjutnya, learning atau pembelajaran. Nah, learning ini merujuk kepada perubahan perilaku konsumen berdasarkan pengalaman atau informasi yang diperoleh. Pengalaman positif atau negatif terhadap suatu produk ini mengacu terhadap keputusan pembelian di akan datang. Nah, contohnya ketika seorang konsumen ini mencoba membeli kopi di sebuah kafe dan menyukainya. Nah, pengalaman ini bisa membuatnya untuk datang lagi untuk membeli di kafe tersebut. Selanjutnya tentang kepercayaan. Nah, kepercayaan. Kepercayaan adalah sebuah keyakinan terhadap suatu kualitas atau integritas suatu merek, baik itu di merek perusahaan tersebut ataupun produknya. Contohnya seperti konsumen lebih memilih produk smartphone ya dari merek ternama seperti Apple atau Samsung karena percaya bahwa produk tersebut memiliki eh, kualitas yang teruji dan layanannya juga sudah terjamin. Yang terakhir itu sikap. Nah, sikap adalah evaluasi perasaan atau kecenderungan konsumen terhadap suatu produk atau merek. Nah, sikap ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya atau opini dari orang atau preferensi dari pribadi. Nah, konsumen yang peduli, contohnya konsumen yang peduli pada lingkungan lebih memilih produk yang lebih ramah lingkungan seperti mobil listrik dan barang dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Nah, baik, next. Nah, tahap-tahap pengambilan keputusan. Nah, tahap-tahap pengambilan keputusan itu terbagi atas lima. Pertama, pengenalan masalahnya. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif.
yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir itu pasca pembelian. Nah, apa itu pengenalan masalah? Nah, jadi di tahap pengenalan masalah ini konsumen seharusnya dia sudah menyadari apa kebutuhan atau masalah yang harus dipenuhi dalam kehidupannya. Kebutuhan ini biasanya dipicu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Nah, contohnya seperti seseorang misalnya butuh laptop dan sudah terlalu lambat laptopnya sudah terlambat untuk kebutuhan kerjanya. Nah, sehingga konsumen tersebut perlu merasa untuk mengganti baru laptopnya yang untuk yang baru ke versi-versi yang lebih advance, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, setelah dia tahu masalahnya, dia mencari informasi untuk mencari solusi, baik itu melalui dari temannya atau ulasan internet, bisa juga dari iklan. Nah, contoh konkretnya itu konsumen mencari eh, ulasan di internet tentang berbagai merek laptop yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif ini konsumen membandingkan berbagai pilihan yang ada di internet terkait kriteria-kriteria tertentu seperti mulai dari harganya, kualitasnya, fitur, dan merek-merek yang ingin dia beli. Selanjutnya keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini konsumen membuat keputusan pembelian tentang produk atau layanan yang akan dibeli ke depannya. Namun ya keputusan pembelian ini juga terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor situasional seperti diskon mendadak atau rekomendasi dari penjual. Nah, contohnya konsumen akhirnya membeli laptop merek si A karena harganya lebih terjangkau dibandingkan merek yang lain dengan spesifikasi serupa. Nah, selanjutnya yang terakhir itu pasca pembelian. Nah, setelah membeli, konsumen juga mengevaluasi apakah keputusan yang diambil memuaskan atau tidak. Nah, jika puas, di masa yang akan datang ketika dia butuh, dia akan kembali lagi ke toko tersebut. Nah, kira-kira eh, seperti itu selanjutnya. Nah, baik, tiba pada akhir sesi ini, yaitu sesi kesimpulan. Nah, dari beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh teman saya Muhammad Fauzan, eh, dan saya juga, dari situ kami dapat menyimpulkan dari berbagai data dan informasi yang diperoleh mengenai perilaku konsumen, eh, terdapat berbagai macam tingkah laku atau proses yang dilakukan oleh individu atau keluarga, lingkungan, masyarakat, budaya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk mendapatkan pembelian produk yang diinginkan ke depannya. Nah, dengan faktor-faktor yang dipengaruhi perilaku konsumen tersebut dapat didapati dari pengalaman sosial, psikologi, dan lingkungan perilaku konsumen sebagai tingkah laku dari konsumen itu sendiri, di mana perlu pendekatan kepada konsumen agar konsumen mendapatkan keputusan laten pada suatu produk atau jasa yang dijual oleh produsen. Ya, baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Fauzi yang telah menjelaskan secara runtut mengenai apa sih itu pengetahuan konsumen. Mungkin um, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiqillah wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.